Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan fasilitator daring. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan skrip video pembelajaran. Pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sofyan Eko Putra. Saya Widaiswara Ahli Pertama di Lembaga Administrasi Negara. Baik, sebelum kita masuk dalam agenda kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Di mana dengan berdoa kita pastinya akan dimudahkan nanti dalam proses pembelajaran. Baik, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu, sedikit mereview pembelajaran kita kemarin mengenai mode pembelajaran e-learning ya, sebelum kita masuk ke materi kita. Saya memohon perkenan Bapak Ibu, ada yang ingin mereview? Oke, iya, silakan Pak. Nama? Pak Andi. Iya, silakan Pak Andi. Oh iya, baik, betul. Memang ini akan berhubungan juga ya dengan materi kita hari ini ya. Bahwa tadi Pak Andi bilang dalam mode pembelajaran e-learning itu ada hubungan dengan video pembelajaran. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Pak Budi, disilakan. Ya, tepat sekali Pak. Hampir mirip dengan Pak Andi, memang video pembelajaran juga harus disiapkan supaya menarik ya. Oke, baik, kita langsung saja. Saya jelaskan ada 3 outline kita hari ini yang akan disampaikan. Yang pertama itu nanti kita akan membahas mengenai kebutuhan apa saja dalam penulisan skrip. Kemudian yang kedua, rancangan-rancangan yang akan kita siapkan loh dalam menyusun skrip video pembelajaran. Lalu yang ketiga, nanti akan saya sampaikan juga tentang video dan skripnya. Bagaimana hasilnya, nanti kita akan lihat. Nah, yang satu ini jangan dibaca begini ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita udah sama-sama tahu loh, mengikuti paten ini adalah bagaimana kita bisa kompeten ya dalam membuat video. Dan pastinya pada pagi ini kita lebih fokus kepada bagaimana teknik ya. Teknik dalam menyusun skrip video pembelajaran yang saya beri garis tebal di sini. Nah, diharapkan dari sesi kita pada pagi ini, diharapkan nanti Bapak bisa mandiri dalam menyusun skrip video pembelajaran. Baik Bapak Ibu, gimana? Kita mulai saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk, saya ingin sekali Bapak Ibu menyampaikan melalui kertas metaplan yang saya miliki ini, apa itu skrip video pembelajaran. Mohon dituliskan dalam kertas ini ya, saya berikan. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah menuliskan untuk menempelkan pada kertas flip chart di sini, samping kanan saya. Oke, terima kasih Ibu Uli. Ibu Uli menuliskan skenario, wah keren sekali ya. Terima kasih Bu Uli. Selanjutnya, wah ada Ibu Ita. Alur cerita, iya. Bu Ita dan Bu Uli ini sama-sama ya, penekanannya kepada 2, yaitu skenario dan alur cerita. Nah, kira-kira definisi selanjutnya apa ya yang menurut para pakar? Kita cek aja. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa skrip itu adalah yang berisi elemen-elemen ya dan konten pembelajaran yang dibutuhkan pada sebuah pembelajaran. Kemudian dari KOR 1993 itu menyatakan bahwa dokumentasi dari sebuah produksi multimedia interaktif. Jadi ada konten visual ya, ada grafis, ada audio gitu ya. Baik, kita lanjut saja ke outline pertama kita, yaitu adalah kebutuhan penulisan skrip video pembelajaran. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Ya, silakan Bapak Ibu melihat ada 2 video di sini. Nanti mohon
sampaikan. Kira-kira apa sih perbedaannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita cukupkan ya videonya. Nah, sekarang saya meminta kembali kepada Bapak Ibu di sini, kira-kira perbedaannya itu apa saja dari dua video tadi kita tonton ya. Ada yang mau sukarela untuk memberikan pendapat? Oh, Pak Andi lagi. Gimana, Pak Andi? Silakan Pak Andi. Ya, saya juga sepakat Pak. Kalau memang video yang A itu agak sedikit boring ya. Oke, ya Pak Budi. Oh, yang video B lebih menarik. Iya, benar-benar. Saya juga setuju. Memang kalau kita lihat tadi lebih seksama ya. Memang di video yang B itu banyak warna ya. Terus ada suara musiknya juga gitu ya. Terus tutornya juga cukup catchy ya dalam menampilkan dirinya ya. Nah, pada slide ini memang tadi kita sangat melihat ya betapa butuhnya sebuah skrip video pembelajaran. Kenapa? Karena yang pertama dalam sebuah skrip itu sangat sekali diperlukan adalah kita mampu ya melihat apakah media pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar para peserta ya atau siswa kita gitu. Ya misalkan apakah visual, apakah dia auditory atau misalkan kinestetik gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah mampu menerjemahkan kurikulum. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat lagi? Ya, oh iya, gimana Bu Uli? Ya benar Bu. Kalau bikin video pasti kita harus sesuai dengan apa ya rancangan ya. Pembelajaran ya dari kurikulum yang kita punya gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya, yang berikutnya adalah sebagai panduan produksi, karena nanti di dalam skrip itu kita akan berbagi tugas ya, siapa yang menjadi presenter, kemudian bahan-bahan materialnya apa aja ya, dan yang terakhir adalah hasil video yang menarik, karena dengan skrip itu akan menghasilkan video-video pembelajaran yang sangat menarik. Oke, tak terasa kita masuk ke outline kedua ya. Semoga sudah siap kembali. Pada outline kedua ini kita akan membahas mengenai rancangannya, ya kan? Tadi kita udah ngebahas tentang kenapa sih kita butuh skrip video gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana perancangannya. Nah, sekarang dalam sesi ini saya mohon kembali kita bermain dalam Jamboard. Bapak Ibu mohon perkenannya untuk menggunakan gadgetnya. Mohon di scan lingkaran ini, di scan. Nanti kita akan bermain dengan Jamboard. Nah, apa tugasnya? Tugas Bapak Ibu adalah menuliskan dalam Jamboard do's and don'ts, artinya apa yang boleh dan tidak boleh dalam kita merancang skrip video pembelajaran. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, oke kita mulai. Wah, sudah ada yang masuk ya. Yang pertama dituliskan untuk yang don'ts ya, artinya tidak memperhatikan durasi ya. Kemudian siapa lagi yang menuliskan? Ada Pak Budi. Memasukkan kolom-kolom apa? Kolom audio ya. Ya. Ini jawabannya. Jadi dari beberapa referensi yang saya dapatkan, ada 4 hal penting dalam skrip. Yang pertama itu adalah harus sistematis. Jadi runtut ya, ada steps, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Kemudian intisari ya. Jadi harus mengintisarikan dari sebuah rencana pembelajaran ya. Yang dimana harus lugas, bahasanya lugas dan jelas sehingga nanti audiensnya juga mengerti gitu. Yang ketiga menarik ini adalah bagaimana nanti misalkan memasukkan unsur atau elemen-elemen visual ya, atau audio atau grafis-grafis lain yang mendukung dari itu video pembelajaran itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah durasi. Durasinya harus di bawah 6 menit. Itu berdasarkan dari survei Pak Guo Kim ya, tahun 2014.
Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tahapan dalam merancang skrip video pembelajaran. Yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajarannya, ya, begin with the end. Mau jadi apakah video itu? Apakah menjadi video ceramah, video kasus, atau video tutorial? Yang kedua adalah mengadaptasi naskah dari rencana pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengelola file pendukung. Ini penting sekali ya, Bapak Ibu. Nanti file-file yang grafis, visual, yang audio kita kumpulkan dalam satu folder dan itu disiapkan dalam pemrosesan nantinya pada saat produksi ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan template script yang sesuai. Nah, seperti apa template scriptnya? Kita akan masuk ke outline yang ketiga. Template script dan contoh video hasil ya. Kita lihat ini adalah template dari cover script. Ini ada judul, ada sinopsis, tujuan, penulis narasi, storyboard, durasi, dan siapakah audiensnya. Untuk sinopsis, kita bisa menguraikan materi-materi apa saja, materi pokok atau materi pokok yang kita akan tulis ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Ini terkait dengan tadi hasil belajar atau indikator hasil belajarnya. Lalu ini contoh yang sudah diisi ya, kita lihat ini untuk pelatihan MOT ya. Oke. Durasi 3 menit. Nah, sekarang kita beranjak kepada badannya ya, badan dari skrip itu sendiri. Nah, ini ada shot, ada scene, ada narasi, video, audio, visual, dan durasi ya. Shot ini adalah pertama kali kita melakukan take kamera yang pertama, kedua, ketiga. Scene itu adalah apa yang direkam, video adalah sudut pengambilan gambarnya, audio adalah file audionya, dan visual adalah file gambar. Dan pasti durasi ya, dalam detik. Nah, ini contoh yang terisinya. Selamat datang para peserta ya, terus ada terima kasih Anda telah mengikuti pelatihan. Kemudian ada lagi namanya ini pengantar, script, bla 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 ya. Dan terusnya kita lihat hasilnya, Bapak Ibu ya, kita lihat hasilnya. Seperti ini ya, kita lihat. Mohon diperhatikan seksama video ini, hasil dari skrip yang tadi sudah sempat dirancang. Ini adalah halaman judul, tadi ada halaman judul, kemudian ini ada presenternya, dia masuk, selamat datang peserta pelatihan gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya tadi itu adalah sesi ya, end of session ya, jadi kita sekarang untuk merefresh kembali, kita akan bermain kuis untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk kembali menggunakan gadgetnya. Oke, silakan klik join myquiz.com dengan masukkan kode 179606. Oke, kita lihat siapa saja sudah masuk dalam quiz ini. Oke, sudah ada. Oke, kita mulai. Ya. Wah, cukup sengit ya Bapak Ibu ya. Oke, kita dapat pemenangnya ini ada Pak Budi ya. Pak Budi berhasil menjawab 4 pertanyaan dengan benar semua. Kita tepuk tangan buat Pak Budi semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mohon perkenan dari Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini dari materi kita penyusunan skrip video pembelajaran? Ya, silakan Ibu Ita. Oke, oh jadi skrip yang baik adalah yang sistematis. Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Oh, Pak Andi menyampaikan bahwa dalam menyusun skrip itu memperhatikan masalah faktor durasi. Oke, kesimpulan pertama saya rangkum ya adalah penulisan dibutuhkan ya dalam pembelajaran. Kemudian skrip video juga harus dirancang ya agar mendapatkan hasil video yang menarik. Bapak Ibu, ini referensi saya dalam pembelajaran kali ini dan menutup sesi kita pada pagi hari ini menjelang siang ini. Kita berdoa kembali, mohon perkenan Bapak Ibu untuk berdoa, semoga lancar dan sukses kita dalam menyusun skrip video pembelajaran ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.